Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak, teman-teman semua di kuliah pembuka di perkenalan dosen Pancasila ya di kelas D akuntansi. Seperti yang telah saya uraikan bahwa komunikasi kita sudah dimulai di minggu lalu ya ketika PJ kelas ataupun yang ditunjuk oleh prodi yang tahu nomor WA saya, kemudian kita bentuk grup WA, kemudian kita berkomunikasi dengan terbatas ya di media WhatsApp maupun di Google Classroom. Karena ini kondisi yang bukan kita harapkan ya. Dan mudah-mudahan kita ini bisa cepat berakhir ya kondisi ini, kita agar bisa hidup normal seperti halnya tahun-tahun sebelumnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya akan mengenalkan diri saya secara lengkap ya, tentang nama maupun lain-lain dari diri saya. Saya lanjut ya, ini covernya seperti ini. Ini nama identitas diri saya, boleh Anda lihat. Ya. Nama beserta gelar akademiknya, gitu ya. Oh maaf, ini masih, ya ini masih di sini dulu ya. Ini nama lengkap dan gelar akademik saya, Kosasih Adi Saputra, panggilannya Adi ya. Saya lahir di Sumedang 10 Mei tahun 86. Ini alamat rumah saya. Kalau Anda mungkin pernah mendengar Unsil akan pindah ke Mugarsari, ada kampus baru, kampus penegrian Unsil. Nah, rumah saya di sekitar daerah Unsil baru, di desa atau di kelurahan Mugarsari. Cukup jauh sebenarnya, enggak sih, 20 menit lah kurang lebih saya kalau pulang rumah ke kantor ya, ke Unsil ini. Agama saya Islam ya. Kemudian juga nomor HP saya ini yang umum, yang khusus mungkin saya di grup WA itu pakai HP khusus karena nomor khusus karena terlalu banyak grup gitu ya. Sehingga saya menyarankan untuk pindah ke channel WA yang lainnya gitu. Ini nomor email saya yang umum juga karena yang Unsil saya dibuat untuk Google Classroom ya. Mungkin juga bisa melihat Anda di sini beberapa foto-foto saya yang mungkin kurang menarik bagi Anda gitu ya. Karena nggak ditarik. Ya. Saya juga, kenapa saya demikian? Karena saya ingin tahu bahwa saya juga manusia gitu ya. Saya dosen tapi saya juga punya kehidupan masyarakat biasa ya. Saya senang ya berfoto, saya senang mungkin menggunakan alat musik seperti kecapi suling di sini ya. Saya senang juga mungkin ini organ tunggal ya, kalau ada yang disunatan, kalau Anda punya adik yang belum disunat misalnya, mau mengundang saya untuk Cicelewengan ya, silahkan kalau mau ke Ganeng ya, mendengar suara saya. Ya saya punya hobi nyanyi ya, jujur aja. Walaupun suara saya tidak sehebat Blackpink ataupun Super Junior gitu ya, suara saya biasa-biasa aja ya. Minimal tepales lah ya suara saya itu. Boleh Anda lihat di channel YouTube saya ya, ada beberapa genre lagu, genre musik, pop Sunda, dangdut, pop Indonesia, terutama saya senang musik rock ya, rock barat maupun rock Indonesia yang cadas-cadas gitu ya. Nah itu lebih energik bagi saya seperti itu. Oke, jadi itulah saya punya jati diri lain ya, punya kehidupan lain yang mungkin jangan kaget kalau lihat postingan WA saya, kalau saya sedikit lucu maupun aneh gitu ya. Oke, ini tentang saya, riwayat pendidikan saya ya. Saya menghabiskan waktu kecil ya, sampai SMA itu di kampung halaman. Ya, cek bahasa filsafat Yunani itu sampai SMA saya itu orangnya kurung batokin gitu ya. Itu adalah bahasa Yunani seperti itu. Jadi tidak beranjak ke daerah lain ya. Di rumah ya, sekolah rumah dan sebagainya. Ya, sebenarnya saya senang ngeband waktu SMP ya. Bahkan saya juga tidak kepikiran akan jadi dosen ya. Saya membayangkan kalau waktu SMP itu punya grup musik yang sehebat dulu Sheila on Seven gitu ya. Ataupun apa ya dulu waktu di daerah saya gitu kan, Pak Adi Dewa 19 gitu ya. Bahkan masih di awal-awal ada Peter Pan ya, mungkin Anda masih bayi itu ada Peter Pan yang cukup fenomenal sampai sekarang ya, Noah gitu. Itu salah satu yang menemani masa kecil saya dan masa remaja saya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini foto-foto saya waktu SD di sini ya. Ini di pojok kiri ini waktu saya SD Burem ya, tahun 98. Saya tidak punya foto TK ya, walaupun saya pernah masuk TK juga. Ada sih, tapi saya takut gitu ya. Anda takut kaget lihat
cocoknya untuk nyingsinan berit ya kalau lihat foto TK saya itu. Dulu jarang foto ya, karena foto itu dulu mahal, harus ada tukang foto keliling kampung, terus dipoto jebret sekali nggak bisa diedit, tiba-tiba seminggu hasilnya kan kita nggak tahu ya dulu itu, zaman klise itu. Ada yang bagus, nah ini kan saya juga ini nggak tahu ya. SMP saya dipoto oleh tukang foto, sedang lewat dekat rumah. Ini waktu saya SMP kelas 3 mau ke SMA, hasilnya saya begini gitu kan, tunggul begini ya, tidak menghadap ke depan gitu. Ini SMP saya masih di SMP ini ya, di Wado. Ini SMA saya nih ya, sampai 2001, 2004 saya SMA-nya 3 tahun ya, naik kelas alhamdulillah. Ini waktu kelas 2, ini kelas 3 perpisahan di Pangandaran. Saya ini salah satu ataupun peringkat pertama ya, lulusan terbaik di sekolah saya, alhamdulillah. Kemudian saya lanjut, nah ini baru saya mengenal luar Sumedang itu setelah saya lulus SMA ya. Tiba-tiba saya ingin kuliah, kemudian saya masuk ke perguruan tinggi di Bandung, UPI Bandung, jurusan PMPKN ya. Selama 4 tahun saya lulus tepat waktu, dan ini foto saya waktu kuliah ya. Ini ruangan kuliah. Atau ini juga teman saya yang moto. Mungkin saya ini sok serius gitu ya, sedang diskusi di kelas, tapi nggak tahu nih aslinya gitu ya. Tapi ini gambaran waktu kuliah saya gitu ya. Ini saya lulus 2008 wisuda saya ya. Dan saya pun di UPI ini tidak buruk-buruk amat gitu. Saya salah satu lulusan terbaik atau masuk ke 3 besar di UPI. Oke, teman-teman semua, ini saya karena dosen itu harus S2 minimal ya. Saya ini tergolong dosen muda ya. Jadi masih S2 gelar saya. Masih belum sempat S3, doakan saja. Nah, ini S2 saya di UPI juga dan lanjut di perguruan tinggi lain ya dengan ilmu yang tidak jauh berbeda, basic ilmuwan yang tidak jauh berbeda. Itu riwayat pendidikan saya. Sekarang riwayat pengalaman pekerjaan saya. Saya lulus 2008 ya. Di UPI itu lulus 2008. Kemudian saya awal 2009 ya, 2 atau 3 bulan setelah lulus saya bekerja di Depok. Ya. Saya sempat nganggur 2 bulan dulu ya. Dan di bimbel. Tapi karena Depok ini wilayah yang tidak saya sukai ya, karena panas kayak Jakarta gitu. Saya senang di Bandung yang dingin ya. Jadi nggak betah tinggal di Depok, dan saya kembali lagi ke Bandung tahun 2010 ya. Saya mulai berkelana ke Bandung lagi ya. Kota yang menjadi impian saya dalam hidup sebenarnya Bandung ya. Saya juga nanti ke Tasik, nanti saya akan lanjutkan di sini. Nah, di Bandung saya 2010 saya mulai menjadi dosen tahun 2010 ya di Stisi Telkom. Ini kalau Anda orang Bandung tahu perapatan Kira Condong ya. Ada Carrefour, ada di depannya ada Stisi Telkom. Itu tempat saya bekerja menjadi dosen ya. Di mata kuliah ini, mata kuliah umum. Saya mengajar anak-anak seni desain kreatif ya, anak-anak seni di Bandung. Tapi mata kuliah PKN dan Pancasila. Juga di UT, ini Open University ya, universitas terbuka. Saya mengajar guru-guru SD yang masih belum S1 gitu. Jadi dibantu oleh saya untuk lulus S1 dengan mentor-mentor yang lebih senior dari saya. Bahkan saya juga sempat menjadi guru SMK ya di Bandung di Cipta Skill hanya sebentar, hanya setengah semester karena nggak kuat menahan melawan godaan SMK, anak-anak SMK. Iman saya mungkin sedang lemah ya kalau berhadapan dengan anak-anak SMK. Saya lebih senang mengajar di perguruan tinggi ya. Lebih saya kuasai gitu emosi anak-anak yang kuliah itu. Walaupun dulu saya masih muda ya. Mungkin tidak jauh, anak didik saya masih selisih 2 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang lebih senior gitu dari saya. Kalau di swasta kan gitu ya, ada yang di bawah di atas saya masuk kuliahnya. Tapi saya lebih senang kalau ngajar di perguruan tinggi. Itu pun karena memang bukan karena ilmu saya gitu ya, tapi juga karena memang saya karakternya lebih senang berhadapan menjadi seorang sahabat ya daripada menjadi seorang guru yang dihargai kayak guru SD, guru SMP yang galak-galak gitu. Saya enggak seperti itu. Nah, saya ini kan cikal bakal Telkom University ya, di Bandung itu ada kampus swasta yang kalau Anda masuk jalan tol Bandung itu ada di bawah batu ada Telkom University. Ada Telkom University. Dan ini adalah kampus yang cukup besar sekarang, dan saya 8 tahun di Telkom University ya, dari mulai TCIS, TC, dan Telkom University. Kemudian selama saya di Bandung juga ternyata 2014 saya ditawarkan untuk membantu di Tasik ya, di Unsil ya, untuk menjadi dosen mata kuliah yang sama yang ada AMPU dan akuntansi menjadi
salah satu prodi yang menjadi langganan saya gitu ya, dari 2014 sampai sekarang. Jadi track record saya di akuntansi mungkin boleh Anda lihat ke kakak kelas Anda, tanyakan bagaimana saya yang mengenal saya tentunya. Ya, silakan aja, boleh ya. Nah, ini selain di Unsil ya, saya sebagai dosen tetap di Unsil ya. Untuk yang pastinya saya di Unsil, bukan di kampus saya. Tapi saya juga kalau di Tasik ada yang diminta oleh BTH Stikes ya, dekat Unsil di Cilolohan ini untuk mengajar Pancasila dan PKN di Stikes BTH. Hari ini pun saya masih ada jadwal ya di BTH ya, tapi tidak bentrok dengan Anda. Itu riwayat pekerjaan dan karir ya, saya di dosen, dan ini adalah riwayat organisasi saya. Saya ini menghabiskan waktu di organisasi di sekolah dan di perguruan tinggi ya, atau di mahasiswa. Saya tidak banyak terlibat di organisasi setelah kampus ya, ataupun saya karena setelah lulus saya fokus ke dunia akademik ya, ke dunia pendidikan. Jadi tidak banyak apalagi di ormas atau di partai politik gitu ya. Nah, tapi waktu saya SMP, SMA ini mahasiswa saya mengalami masa-masa aktivitas yang cukup padat. Ini juga menjadi motivasi bagi Anda, ternyata memang bagi Anda yang mau kuliah ya, supaya cepat kuliah itu cepat berlalu, tidak terasa 4 tahun, selain Anda belajar untuk kuliah dengan baik di setiap mata kuliah, coba isi Anda dengan kegiatan-kegiatan yang kiranya membantu Anda, mengisi luang Anda gitu ya. Saya membuktikan bahwa ternyata saya mencoba aktif di semua organisasi dari tingkat 1, tingkat 2 di hima jurusan, saya di hima di fakultas, BEM fakultas, dan di BEM universitas. Bahkan saya kalau mau saya bisa menjadi orang nomor 1 di Unsil ya, di UPI dulu menjadi presiden. Tapi saya karena saya lebih memilih lulus, jadi angkatan saya berhenti, saya cukup untuk menjadi wakil saja. Ya. Tahun kelima saya tidak bisa untuk aktivitas lagi di mahasiswa dan saya ingin lulus. Tapi saya tidak pernah kosong ya waktu untuk selama kuliah. Akhirnya saya tidak terasa dan bisa lulus kuliah ya. Dan jadi nilai bagus ya. Tapi juga aktivitas tidak terganggu ya, aktivitas organisasi. Itu bisa kalau Anda mau ya. Kemudian ini riwayat yang lain-lain, pengalaman saya yang lain-lain ya. Karena dosen ini, akademisi ini hanya ya menulis buku, saya menulis buku Pancasila, menulis artikel, jurnal, pembicara, materi, pemakalah ya. Di berbagai macam tema-tema ya. Yang Anda bisa lihat di depan. Dan itulah pekerjaan dosen ya, selain mengajar, membaca dan menulis gitu ya. Untuk berbagi ilmu dengan Anda. Selain juga berbagi pengalaman ya di dunia masyarakat maupun di dunia yang lainnya yang sesuai dengan kapasitas dan pengetahuan dosen yang bersangkutan. Ini dapat Anda lihat juga di Google Classroom. Kita akan lihat Google Classroom kelas Anda ya. Ini sudah apa? Saya lihat dulu ini Google Classroom kelas Anda ya. Terus ntar ada pengumuman azan ya. Saya akan close dulu ininya audio saya. Lanjut anak-anakku. Nah, kita ini kan kuliah Pancasila ya.
Nah, ini saya akan screenshot Google Classroom Anda. Nah, untuk biodata saya di sini di slide yang di Google Classroom ada, udah kan tadi, udah nampil belum screen share-nya? Bisa dijawab? Ada screen share nggak? Nggak ada, Pak. Ada? Belum, Pak, belum ada. Belum ada, Pak. Belum, Sekarang ada? Ada. Nah, Ada, Pak. saya juga di Google Anda sudah mengupload apa ya? Oh, ada nih. Nah, tapi di bagian akhir ini ada silabus ya, kalau yang di Google Classroom. Nah, materi Pancasila ini sebenarnya hanya 7 bab ya. Dalam buku yang saya susun itu hanya 7 bab yang akan dibagi ke dalam beberapa pertemuan ya. Ke 14 pertemuan. Ya. Kalau pertemuan pertama, pertemuan kedua ini masih pengantar ya. Kita menjelaskan kode etik mata kuliah, menjelaskan tata cara kuliah Pancasila, pengantar ya. Mungkin juga nanti kalau sudah Anda punya bahan bisa dijawab, bisa dibaca bagaimana pikiran-pikiran saya itu ada di bab 1 ya, tentang dinamika tantangan Pancasila. Karena dengan membaca buku itu ya, itu Anda bisa membaca pikiran dosen gitu ya. Jadi kalau dosennya saya, terus bukunya orang lain yang Anda baca itu pikiran orang lain tuh ya. Bukan berarti tidak boleh. Tapi saya lebih senang lagi kalau Anda itu baca buku saya ya, yang saya anjurkan, kemudian Anda juga baca buku orang lain, Anda bandingkan gitu, misalkan. Kok pendapat Bapak mah Pancasila itu seperti ini sih, kok menurut profesor itu mah begini, bagaimana Anda debatkan ya. Saling bantah-membantah dalam ranah akademik itu saya senang seperti itu ya. Daripada kita mengurus masalah misalnya hal-hal yang bersifat pribadi gitu ya. Mohon maaf, contoh misalnya ini yang mungkin harus Anda pahami ya. Bapak ini bukunya wajib atau tidak? Pak, bukunya ini atau belum? Bukan. Pak, bagaimana kalau saya ke cutting misalnya? Itu ya mungkin kalau untuk sebagai pengetahuan awal gitu ya, itu tidak masalah Anda komplain, keberatan, karena mungkin Anda juga belum paham ya. Yaitu untuk Anda renungi saja gitu ya. Karena memang inilah dunia perguruan tinggi gitu ya. Yang namanya ujian, yang namanya pengorbanan itu ya bukan hanya waktu, bukan hanya tenaga, bukan hanya pikiran gitu, tapi juga mungkin sedikitnya materi. Di tengah masa kondisi yang seperti ini, pandemi seperti ini ya, kita tidak bisa bertatap muka. Saya juga tidak bisa mencurahkan pikiran saya di Zoom tiap pertemuan, tidak mungkin. Saya juga tidak bisa memaksa Anda harus menonton channel YouTube saya misalnya karena jahat kota juga kalau YouTube gitu kan. Apa salahnya kalau saya misalnya gini ya dengan tim MKWU memberikan sebuah anjuran ya, karena yang menulis adalah dosen-dosen Anda juga ya. Kenapa tidak ya Anda untuk menyisihkan karena Anda kan tidak ada uang kosan yang jauh, tidak ada uang jajan, mungkin juga tidak ada uang bensin ya. Kita Anda lihat di Unsil, kalau Anda sempat ke Unsil ya, berapa sektor ekonomi yang mati ya. Fotokopian mungkin ya, kantin-kantin. Dan kita tidak bisa ngapa-ngapain ya, karena mereka juga manusia yang harus biasanya rame tiap tahun, sekarang menjadi semacam ya ruang yang sepi ya, rame tapi tidak hampa ya, tanpa adanya mahasiswa yang secara normal ada di kampus. Dosen juga tidak dianjurkan untuk ke kampus gitu ya. Nah, dengan cara seperti ini saya harapkan Anda bisa paham, bisa merenungi gitu ya. Selain Anda bisa membaca pikiran saya, karena tugas-tugas yang akan Anda ikuti selama 14 pertemuan adalah bedah buku soal-soal yang ada di buku saya. Khawatir kalau sumbernya dari yang lain itu mungkin tidak sesuai dengan yang saya anjurkan. Kalau untuk perbandingan sekali lagi itu silahkan ya dengan cara Anda masing-masing. Kalaupun ada yang tahun kemarin yang sama bukunya dengan yang buku sekarang, itu mohon maaf, buku tahun lalu itu ada yang direvisi ya, dari kualitas kertasnya, dari isinya, terutama dari isi konten kedalaman materinya ada yang keliru. Makanya akan tetap keliru jawaban Anda kalau memakai referensi yang tahun-tahun lalu. Apalagi yang buku-buku karya Prof. Kailan yang merah yang lama digunakan di Unsil, yang sebelum saya punya buku, itu banyak yang sudah tidak update gitu ya. Walaupun memang itu juga bisa untuk perbandingan
lebih kuat lagi dari sisi kedalaman materi Pancasila ya. Dengan cara seperti ini, kenapa saya lebih tegas ke Anda supaya ada koordinasi dengan KM, Pak, saya bagaimana kalau yang dekat di Tasik, boleh ini enggak, boleh itu enggak. Saya ini bukan hanya melayani satu orang, dua orang gitu ya. Saya melayani ribuan mahasiswa Unsil. Masa misalkan satu orang datang ke saya, enggak saya layani gitu kan. Tolong ya ini agar lebih tertib gitu ya maksudnya. Saya pernah di BTH yang lebih dulu masuk, saya mencoba oke lah, silakan Anda masing-masing. Ada yang ke rumah, ada yang ke kantor gitu ya. Ada yang minta seperti halnya ada yang di paket gitu. Nah kemudian akhirnya kacau gitu kan. Ada anak-anak tidak bareng punya tugasnya sama waktunya tapi tidak bareng dapat informasinya, dapat sumber referensinya. Bahkan sampai sekarang juga ada yang masih, Pak, saya baru sekarang. Coba kalau dari awal misalnya ya anak-anak itu saya datanya minta ke saya, terus misalnya alamatnya sudah ada, lengkap dengan segala rupa yang saya anjurkan, kemudian sudah ada budget saya untuk mengirimkan buku, saya akan langsung kirim dan selesai dalam 2 atau 3 hari gitu ya. Dan bisa efektif. Itu mungkin salah satu cara kenapa saya lebih tegas dalam hal ini. Ya. Jadi itu yang pertama ya. Itu mungkin salah satu hal yang harus Anda pahami tentang diri saya gitu ya, tentang mata kuliah ini. Ya. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada yang kurang jelas ataupun masih ada yang belum bisa menerima apa yang saya sampaikan. Dan teman-teman semua, ya mungkin kalau saya memposting di kode etik yang di YouTube, mungkin ada yang sudah nonton, gitu ya, tentang bagaimana tata cara berkuliah itu selain ada yang normatif, kehadiran, tugas-tugas individu, kelompok dan ujian UAS UTS, ya. Tetapi apalagi mata kuliah saya yang berhubungan dengan nation character building, dengan etika, attitude ya. Jadi perilaku Anda itu benar-benar saya pantau gitu ya. Dan itu sudah nampak terlihat ya. Mohon maaf ini bagi yang Anda mungkin merasa ataupun saya tidak mau lagi membahasnya, tapi ini pelajaran bagi kita ya. Ketika Anda punya grup WA, saya minta PJ kelas saja yang cukup berkoordinasi sementara waktu, saya bilang seperti itu kan. Sementara waktu biar tidak banyak simpang siur kemana. Dan ada yang ngejapri saya misalnya. Dan akhirnya itu ya karena itu tadi saya belum kenal Anda belum kenal saya ya. Anda juga belum punya pengalaman bagaimana menghadapi dosen. Masih mending saya mungkin dosen muda ya, yang banyak maklum. Karena tugas saya membentuk perilaku. Kalau dosen yang senior, yang di prodi itu sudah nggak ada urusan dengan perilaku. Anda tingkat 2, tingkat 1 urusannya adalah hadapi dosen dengan gaya yang mungkin Anda kaget. Nah ini saya bentar ya, ada break dulu.
Oke, bagi yang muslim mohon maaf ya. Kita mungkin untuk hari ini harus tidak bisa sholat tepat waktu ya, karena tanggung. Mudah-mudahan dosa kita diampuni lah. Kita setelah ini kita istirahat, kita sholat ya. Karena ini, oke teman-teman semua, tadi ya, jadi apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa Anda renungi ya, tanpa harus Anda memperbesar masalah. Ya. Sekali lagi cukup hubungan saya dan dosen, atau Anda dan saya, ya, dosen dan mahasiswa. Karena ini hanya menyangkut hubungan antara, selama satu semester ini dikontrak Anda 2 SKS dengan saya di hari Sabtu ini gitu ya. Bahkan boleh di hari lain selama itu saya maupun Anda itu bisa membagi waktu ya untuk apapun. Mohon maaf kalau memang ada yang saya telat merespon WA-nya ataupun apanya, ya mohon maaf saja gitu ya. Mungkin juga kedepannya kita memperbaiki cara komunikasi kita ya, biar Anda nyaman, saya pun nyaman ya. Jadi bagi dosen itu penilaian ya yang khusus, yang umum maaf, seperti halnya tugas, nilai, ujian itu memang semua dosen memperlakukan hal yang seperti itu. Tetapi bagi saya khususnya untuk dosen pendidikan karakter ya, Pancasila yang di tingkat dasar ini adalah bukan hanya itu ya. Silakan Anda baik dalam hal kehadiran ya, ujian maupun tugas ya, tetapi ditunjang juga oleh attitude Anda gitu ya. Cara kita berkomunikasi apalagi di dunia nyata nanti ataupun di virtual juga seperti ini ya. Dan nilai ya, pada akhirnya kan Anda hanya butuh nilai dari saya sebenarnya. Setelah akhir perkuliahan Anda akan dapat nilai dari saya sebagai sebuah penghargaan saya
kepada Anda yang selama belajar ataupun bertatap muka ataupun berkomunikasi dengan saya di mata kuliah ini, gampang nilai mah gitu ya. Hari ini pun akan saya nilai semua misalnya. Tapi ada proses pendidikan itu tidak mudah gitu kan. Proses perubahan perilaku kan secara hakikatnya itu bukan hanya kognitif, gitu, bukan hanya nilai akhir, tapi juga ada nilai yang lain yang akan saya nilai ya. Yang pertama ada attitude gitu kan. Mungkin semua dosen memiliki gaya yang berbeda ya. Mungkin saya begini, mungkin di jurusan nanti ada Ibu Neneng, ada Pak Iwan, pun siapa ya, pun yang nanti Anda hadapi mungkin punya gaya yang berbeda gitu. Tetapi kalau dengan saya ya saya juga punya aturan mainnya tersendiri gitu ya, yang mungkin insya Allah tidak akan merugikan Anda sebenarnya secara kemanusiaan gitu kan. Saya tidak akan membebani Anda di luar batas kemampuan Anda gitu kan. Jangankan saya ya, bagi umat muslim atau umat yang beragama lainnya ya, ada sebuah dalil ya bagi umat muslim itu khususnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Jadi Allah juga tidak akan membebani suatu kaum di luar batas kemampuan kaum itu sendiri. Atau juga bagi yang non muslim mungkin juga sama, Tuhan itu tidak akan membebani manusia ya di luar batasnya. Jadi ujian Anda itu ujian yang biasa aja sebenarnya ya. Anda mahasiswa harus diuji ya. Dari mulai Anda sekarang Anda baru aja start ya ke akuntansi, saya harapkan ini adalah pilihan terakhir Anda, jalan hidup Anda gitu ya. Bukan jalan hidup yang coba-coba. Jadi mulai hari ini ya, Anda di hari terakhir di kuliah perdana mungkin dengan saya di mata kuliah dasar gitu. Ini adalah Anda yakin dalam hati Anda, yakini hakul yakin aja ya, lebih dalam lagi gitu bahwa saya adalah orang akuntansi gitu. Bukan teknik informatika ya. Bukan kesehatan masyarakat ya. Sehingga Anda bosan tiba-tiba hanya masalah seminggu dengan dosen, Anda kabur misalnya. Mau pindah aja tahun depan ikut lagi ujian misalnya, mau pindah ke kebidanan misalnya ya. Atau mau ke keperawatan misalnya. Atau mau ada misalnya Agus, namanya yang mana Agus mau jadi polwan aja apa misalnya. Nggak mau kuliah misalnya. Masa Agus jadi polwan gitu ya. Jadi itu ya. Jadi saya harapkan jalan terakhir ya. Jadi Anda jangan lagi coba-coba ya. Karena rugi waktu, rugi juga biaya misalnya. Orang tua Anda kan tidak tahu apa-apa kan. Anda kuliah didanai ya udah selesai. Gitu kan. Dan jangan menyia-nyiakan waktu. Jangankan 1 tahun, 2 tahun Anda misalnya kuliah pindah-pindah jurusan ya. 1 detik aja Anda lengah dalam kehidupan, sesungguhnya Anda dalam kerugian ya gitu. Ya. Itu ya, jadi salah satu yang motivasi maupun renungan bagi Anda bahwa saya adalah dosen yang nanti akan membimbing karakter Anda ya menjadi generasi yang terbaik bangsa ke depannya gitu. Saya yang paling bertanggung jawab ya. Jadi mohon apa-apa materi-materi saya mungkin ya mungkin juga buku-buku saya itu insya Allah bermanfaat untuk kehidupan Anda selama Anda menjadi orang Indonesia gitu ya. Anda juga koleksi buku-buku itu Anda koleksi pribadi ya. Bukan untuk dipinjamkan, bukan untuk pahugikan ke Kabogoh misalnya kalau Anda yang punya Kabogoh. Karena saya dulu tidak pernah misalnya mengasih buku atau meminjam buku, maaf. Kalaupun saya mentoknya ada perempuan yang menggoda saya misalnya, terus tiba-tiba saya tergoda dan meminta buku, Kang atau Pak, pinjam buku anu misalnya. Kalau saya merespon ya daripada saya harus meminjamkan yang saya sedang baca, mending lebih baik saya beli buku yang sama dan kasih kepada adik kelas, baik itu siapapun itu yang membutuhkan ya. Tetap saya harus punya koleksi. Itulah mungkin salah satu trik sukses di perguruan tinggi. Jadi buku itu untuk kemampuan koleksi pribadi Anda yang bisa didokumentasikan ya selama panjang hidup. Karena manusia yang sukses itu penuh perpustakaannya. Semua cabang-cabang ilmu yang pernah Anda pelajari itu menjadi koleksi pribadi gitu ya. Itu kurang lebih ya salah satu mungkin Anda bisa memahami saya seperti itu ya. Jadi adalah tolong ikuti aturan main dosen yang bersangkutan, siapapun dosennya ya. Saya bagaimana aturan mainnya, yang lainnya pun bagaimana aturan mainnya. Kalau Anda misalnya mengatur diri Anda, Pak, belum apa-apa kan belum juga tetap berkenalan sudah punya aturan main misalnya, Pak, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, bagaimana kalau begini kan bingung gitu kan. Saya yang punya aturan main kok Anda yang menawari aturan permainan ya.
Misalnya mana ada pemain sepak bola misalnya yang nawar ke wasit sebelum pertandingan ya. Nanti kalau misalnya begini, kalau ingin gol tolong Pak nanti pemain lawan saya jangan sampai menghalangi saya misalnya ya, supaya saya bisa ngegolin gitu. Ya jangan itu kan. Ya ikuti aturan standar FIFA ya kalau sepak bola itu kan. Anda bertarung secara profesional kan. Nah, begitu juga di perguruan tinggi, kurang lebih seperti itu ya. Jadi dengan satu mata kuliah itu Anda ikuti aja permainannya gitu ya. Dosen banyak tugas, Anda ikuti aja gitu. Daripada Anda ngeluh ya. Anda ngeluh misalkan dengan teman-teman Anda curhat 2 jam di video call ya, sampai Anda menangis melebihi kesedihan di drama Korea ya, gara-gara dosen yang banyak beban tugas. Akhirnya kan Anda menangis, Anda kecewa, tapi tugas tidak selesai. Coba kalau Anda kerjakan aja ya. Anda misalnya buat sebuah forum di meeting maupun di video call bebarengan ataupun di classroom ataupun di Zoom kalau Anda ada waktu, diskusikan dengan teman-teman ya. Ada grup kelompok, ada grup pelajar dan sebagainya, grup belajar. Jadi itu ya, ikuti saja permainan semua dosen ya. Wajar kalau Anda adaptasi dengan lingkungan perguruan tinggi yang biasanya di sekolah itu pelajarannya itu saja kan, setiap semester kan Anda mengontrak. Nah, saya harapkan Anda juga dengan saya cukup sekali saja ya. Mungkin Anda hanya bertemu dengan saya 2 kali, 2 semester. Sekarang di Pancasila dan depan di PKN. Itu kebiasaan saya seperti itu di akuntansi ya. Boleh Anda tanya ke senior Anda, bagaimana saya, selama anak-anak yang mengikuti aturan main saya tidak pernah membebani mahasiswa atau merugikan mahasiswa. Banyak kejadian misalnya tiba-tiba mahasiswa tidak lulus oleh dosen lain, Pak mau minta nilai dong Pak, saya mau skripsi. Itu bukan itu ya. Jadi minimal untuk Anda aja, untuk angkatan Anda cukup aja Anda misalkan lulus dengan niatkan, Pak saya ingin lulus dengan nilai maksimal, saya ingin punya A gitu ya. Tapi tadi saya punya syarat ya. Apa setiap pertemuan saya ingin apa? Anda ikuti gitu. Kalaupun membantah, jangan bantah dalam sisi aturan main, tapi dari sisi konten kedalaman materi misalnya. Perdebatan masalah materi, masalah tanya jawab, masalah tugas-tugas, itu yang Anda perdebatkan, bukan pribadi dosennya misalnya. Itu ya. Itu salah satu trik belajar di perguruan tinggi. Insya Allah Anda akan cepat kok, tidak akan banyak masalah. Dan dosen memang dosen ya, saya juga tidak bisa mengintervensi misalnya. Anda punya wali dosen, curhat ke wali dosen. Pak, Bapak ini begini kok tugasnya. Ya, wali dosen nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ikuti aja, selama Anda itu mampu gitu. Bagi saya bagaimana ya? Kalau memang Anda tidak mampu dalam hal apapun, ya, apalagi ini di awal, silakan. Selalu ke saya gitu. Apa sih keberatannya? Baru juga kita kenal kok sudah berat misalnya. Gitu. Jadi itu ya, saya harapkan Anda cukup sekali dengan saya. Anda lulus di Pancasila, lulus di PKN mungkin semester 4 kalau saya akuntansi ya. Berarti 2 tahun depan mungkin Anda Pancasila giliran PKN di semester 4 dengan saya. Akan bertemu lagi. Kalau akuntansi ya, kalau lain kan di jurusan lain ada yang semester 2 PKN ya. Tapi nanti juga ikuti juga. Nanti juga kalau sekarang mah Pancasila, nanti juga PKN saya juga punya aturan lain. Jangan disamakan misalnya. Ada si Bapak itu mah kapangi ya trik saya mah ngakalan. Si Pak Adik di akalan aku saya mah bahasa ke Pancasila. Ya mohon maaf ya, ikuti nanti beda lagi kontraknya gitu. Kalaupun nanti ada Pancasila, ada PKN ya. Jadi itu. Saya ingin Anda menjadi orang yang terbaik ya. Sekali lagi Anda cukuplah ini kalau misalnya ini kelas D ada 40 ataupun 35 yang di grup ini ya, di Google Meeting ini, di Zoom ini. Jangan mentang-mentang Anda misalnya, saya mah kok senang ya belajar sama Pak Adi misalnya. Misalnya ini ya. Nanti mas saya mau pesan Pak, tolong saya jangan luluskan ya. Saya kasih nilai E saja, biar saja mengulang lagi misalnya di semester depan dengan adik kelas ya, mengulang mata kuliah. Jangan seperti itu. Anda A saja semua gitu kan. Kalau perlu, tapi syaratnya apa gitu ya? Ada tugas kan, harus ada ikuti alur permainan saya seperti apa inginnya. Kalau Anda mengikuti alur permainan dosen lain ya mungkin karena yang ngasih saya bukan dosen lain. Anda minta saran ke cutting misalnya, minta apa-apa ke cutting ya. Apakah cutting akan ngasih nilai ke Anda? Berarti Anda salah sasaran gitu ya. Anda tinggal misalnya di Tasik misalnya, tapi Anda ikut aturan daerah di Yogyakarta ya. Kayak keraton misalnya gitu kan. Itu kan nggak nyambung ya. Nah, itulah kurang lebih ya. Jadi bukan tidak boleh Anda curhat ke kelas tentang apa-apa mengenai saya, tetapi setelah Anda masuk ke saya ya ikuti aturan main saya.
Gitu. Jadi jangan sampai Anda merasa terbebani sekali lagi hanya untuk direnungi saja apa yang saya inginkan ya. Mudah-mudahan Anda bisa paham gitu. Oke, saya lihat ini ada Putri Pasya. Bisa didengar suara saya? Ini tidak pakai videonya di off kan ya? Putri Bisa, Pasya. Pak. Kenapa? Pak, maaf, bisa on cam, nggak tahu kenapa. Oh iya. Tadi tuh udah Pakai HP, pakai keluar, laptop. pakai laptop. Oke, yang terjauh siapa di sini? Saya mohon maaf, mungkin saya prediksi aja ya. Ini Hosiana Sinaga. Ini takut orang Medan ya? Takut tinggal di Medan saya. Bener nggak dari Medan? Di Tasik, Pak. Tapi Asli kamu Tasik. asli Tasik. Asli Tasik. Tapi punya keturunan Medan ya? Iya. Ya. Lahir di Tasik? Lahir di Tasik, Pak. Lahir di Tasik. Tapi sudah bisa bahasa Tasik ya? Bahasa Sunda udah bisa? Bisa. Bisa ya. Oke, jadi mohon maaf karena saya ini orang Sunda, jadi kalau kuliah saya itu banyak sekali dongeng-dongeng Sunda gitu ya. Saya banyak cerita-cerita Sunda yang mungkin Anda belum terus bisa adaptasi. Makanya kalau teman-teman yang belum bisa bahasa Sunda, coba Anda training gitu ya. Belum bisa bahasa Sunda. Nanti juga ada transit di bawah ini mungkin ya. Kalau saya ngomong Sunda, akan saya cari yang bisa transit ke bahasa Indonesia ataupun ke bahasa Mars ya. Kalau takutnya di sini ada alien ya gitu. Oke. Coba yang paling jauh siapa? Yang merasa paling jauh dari Bekasi, Pak. Cianjur, Pak. Bekasi, Cianjur, Bekasi. Jawa Barat. Alvina Bekasi. Masih di Bekasi? Bekasi. Bekasi ya, berarti masih. Kamu asli Bekasi? Lahirnya di Jakarta, tapi sekarang lagi di Bekasi. Oke, jadi masih daerah, ya masih Jawa Barat, masih Pulau Jawa yang bagian barat lah ya, itu nggak terlalu, masih bisa di-handle kalau itu ya. Belum tahu Tasik sama sekali ya? Belum tahu Unsil? Belum pernah ke sana. Nah ini saya ini sedang di gerbang Unsil ini ya. Ini saya, background saya ini bergerbang Unsil. Biar yang dari luar, yang ternyata Unsil, inilah Unsil gitu ya. Nah, kalau Anda lihat di foto saya ini ya, tangan saya yang ini nih ya. Nah ini Anda masuk ke sini, ini gedung ekonomi ya. Anda masuk sedikit, lalu ini gedung ekonomi. Itu kurang lebih ya, saya kasih petunjuk Anda. Coba yang lebih jauh lagi lah. Saya bosan kalau, mohon maaf nih, mungkin saya bercanda. Kalau misalnya dari mana? Singaparna, dari mana? Cigalontang. Udah bosan saya mendengar kata Singaparna dan Cigalontang. Bukan masih itu ya. Karena sudah, ya Unsil mungkin karena masih negeri baru ya, jadi memang masih didominasi oleh orang-orang lokal ya, pribumi dari Tasik, Kabupaten maupun Kota Tasik. Coba yang jauh kira-kira. Saya Bintang kayaknya kamu orang Cigalontang ya? Cineam, Pak. Cineam itu yang Tasik, tapi Tasik ya? Tasik, Pak. Iya. Berarti saya Muhammad Rapli ini kayaknya dari mana ini ya? Bisa lihat Muhammad Rapli? Bisa dengar? Dari mana Muhammad Rapli? Dari Sukaratu. Kota Tasik ya. Ya, makanya ini masih maaf ya, masih wajah-wajah lokal gitu ya. Coba yang jauh aja, cuma Bekasi dan Jakarta, Cianjur. Aku Brebes, Pak. Ya? Brebes. Ya, Lutfiah. Iya. Jawa Tengah ya. Masih tinggal di Brebes sekarang? Iya. Oke. Ya, masih ya. Masih di planet bumi ternyata, nggak ada yang di luar planet ternyata ya. Jadi masih terjangkau ya oleh HP ya, oleh sinyal, oleh apa ya. Oleh transportasi masih terjangkau lah, nggak ada yang jauh-jauh amat ya. Mungkin si amat yang jauh ya, bukan teman-teman di sini. Oke, jadi ya mungkin mohon maaf ya kalau saya di minggu ini tidak menegur semua, karena saya melihat, jujur ini saya melihat semuanya ya. Wah ini wajah-wajah bingung, wajah-wajah galau gitu ya. Tapi harus galau ya, nggak apa-apa kamu galau ya, karena memang wajar. Kalau nggak galau, dunia ini sepi gitu ya. Kenapa dunia drama Korea itu laku? Karena memang memberikan kita kegalauan yang abadi. Oke, itu ya mungkin untuk minggu ini. Minggu depan mungkin saya akan lebih ke sedikit saya mungkin menyinggung yang agak serius gitu ya tentang mengapa itu penting Pancasila ya. Dan kenapa sih kita ini harus belajar Pancasila padahal kita ini sudah sekolah lulus SMA misalnya. Kok diajarkan dari di sekolah ya, dari perguruan tinggi. Ya, mungkin minggu depan boleh Anda simak, mungkin juga kalau ada video saya tentang itu bisa Anda korek-korek di
media lain gitu ya, silahkan aja. Kalaupun tidak, saya akan mungkin mencoba mengulang dengan bahasa yang berbeda ke kelas kalian gitu ya. Oke teman-teman semua, mohon maaf ya. Sekali lagi ini kita sudah lebih beberapa detik ataupun menit ya. Karena saya saking kangennya saya sama kamu, sama kalian gitu. Jadi saya harus break, harus lewat dulu sholat zuhur gitu ya, nggak apa-apa ya. Karena memang jangan tanggung-tanggung lah ya. Karena mudah-mudahan sekali lagi Allah mengampuni dosa kita ya, karena kita lalai dalam tadi pas jadwal ibadah kita ya, bagi umat muslim khususnya. Oke, sekali lagi tolong ya untuk koordinasi komunikasi untuk sementara waktu ya, yang kira-kira untuk kepentingan umum sebagaimana yang saya anjurkan, saya hanya menerima dulu japri dari koordinator ataupun dari PJ kelas ataupun angkatan ya. Oke. Sampai jumpa lagi ya minggu depan anak-anak semua, teman-teman semua ya, mohon maaf sekali lagi ya. Saya memang ini hobinya selalu minta maaf gitu ya. Karena saya itu merasa salah terus gitu. Tapi ya penting itu ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kondisi ini cepat berlalu ya. Kita bisa hidup normal lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.